Ya, Anda masih menyaksikan Market Opening pemirsa, dan kita akan sampaikan satu informasi menarik untuk Anda, di mana pemerintah masih optimis bahwa ekonomi Indonesia pada kuartal 1 tahun depan akan kembali lagi berada di tren yang positif. Sementara vaksinasi dari COVID-19 kemudian belanja negara ini menjadi salah satu trigger yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021 mendatang. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan meyakini ekonomi Indonesia pada kuartal 1 tahun 2021 ekonomi bisa masuk kembali dalam zona positif. Optimisme ini didasari atas penemuan vaksin COVID-19 hingga rencana vaksinisasi massal serta belanja negara sebagai motor penggerak perekonomian dalam negeri. Menteri Keuangan Sri Mulyani seperti dikutip media mengatakan dalam rangka penanganan COVID-19 di tahun 2021, vaksinisasi dan langkah-langkah protokol kesehatan menjadi sentimen utama ekonomi. Sehingga keberhasilan pengendalian virus corona akan menjadi penentu arah rebound dan recovery ekonomi nasional. Total target vaksinisasi di Indonesia sebanyak 107 juta orang pada tahun 2020 hingga 2022 dan sebanyak 32 juta orang masuk dalam skema vaksinisasi program, sedangkan 75 juta orang masuk dalam skema vaksinisasi mandiri. Sementara itu Sri Mulyani menambahkan anggaran pendapatan dan belanja negara pada tahun depan siap mendukung ekonomi dalam negeri termasuk penanganan kesehatan. Bahkan belanja negara senilai 2.750 triliun akan diarahkan dalam 7 langkah strategis. Pertama, alokasi anggaran pendidikan 550 triliun rupiah melalui belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah dan dana desa. Kedua, anggaran kesehatan 169,7 triliun untuk antisipasi pengadaan vaksin dan vaksinisasi, hingga bantuan iuran jaminan kesehatan nasional. Ketiga, perlindungan sosial 408,8 triliun dengan prioritas antara lain program Keluarga Harapan, bansos tunai, kartu sembako, dan penerimaan iuran bantuan JKN. Keempat, infrastruktur 417,4 triliun untuk pengadaan layanan dasar, peningkatan konektivitas dan dukungan pemulihan ekonomi serta melanjutkan program prioritas yang tertunda. Kelima, ketahanan pangan 99 triliun untuk meningkatkan produksi pangan, revitalisasi sistem pangan nasional, dan pengembangan food estate. Keenam, teknologi informasi dan komunikasi 26 triliun untuk mendukung dan meningkatkan pelayanan publik. Dan terakhir, sektor pariwisata 14,2 triliun untuk mendorong pembangunan 5 kawasan super prioritas dan pengembangan kerjasama pemerintah dan badan usaha atau KPBU. Berbagai sumber, IDX Channel.